Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi baterai alternatif di industri otomotif negeri tirai bambu, produsen mobil Tiongkok BAIC telah mengumumkan kemajuan baru dalam pengembangan baterai ion natrium yang mendukung pengisian penuh selesai dalam waktu 11 menit. Produsen mobil Tiongkok BAIC mengumumkan kemajuan baru dalam pengembangan baterai ion natrium yang mendukung pengisian penuh selesai dalam 11 menit. Langkah ini dilakukan seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi baterai alternatif dalam industri otomotif. Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi baterai alternatif di industri otomotif negeri tirai bambu, produsen mobil Tiongkok BAIC telah mengumumkan kemajuan baru dalam pengembangan baterai ion natrium yang mendukung pengisian penuh selesai dalam waktu 11 menit. Dilansir oleh Core News China, pihak perusahaan menyebut telah menyelesaikan pengembangan sampel baterai ion natrium dengan indikator teknis mencapai tingkat terdepan di industri, di mana baterai tersebut menggunakan format sel prismatik serta mencapai kepadatan energi 170 Wh per kilogram lewat pengujian internal. Seperti diketahui, baterai ion natrium merupakan bagian dari program Aurora Battery milik BAIC yang kini mencakup baterai ion lithium, solid state, dan ion natrium. Oleh karena itu, perusahaan telah menyelesaikan validasi proses untuk produksi massal sel ion natrium prismatik yang akan dievaluasi di seluruh ekosistem kendaraan listrik Tiongkok sebagai solusi pelengkap untuk segmen yang sensitif terhadap biaya dan aplikasi suhu rendah. Adapun BAIC akan terus berinvestasi dalam material baterai ion natrium, integrasi sistem serta adaptasi kendaraan dengan fase selanjutnya yang akan dipantau yang penerapan di tingkat kendaraan dan validasi dunia nyata. Seiring dimulai transisi teknologi ion natrium dari tahap pengembangan ke program produksi awal oleh produsen mobil negeri Panda. Sebagai sumber ADX Channel. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di Jepang membuang sebanyak 55.011 ton air olahan mereka ke laut pada tahun fiskal 2025, di mana fasilitas tersebut melakukan 7 putaran pembuangan air olahan di sepanjang tahun fiskal lalu yang berlangsung April 2025 hingga Maret 2025. The Pokemon Company mengumumkan peluncuran game terbaru Pokemon Champions pada 8 April 2026 untuk Nintendo Switch dan perangkat mobile. Game ini menghadirkan pertarungan klasik dengan fitur baru seperti cross-platform dan integrasi Pokemon Home. The Pokemon Company resmi mengumumkan Pokemon Champions akan dirilis pada 8 April 2026. Game ini hadir untuk Nintendo Switch serta perangkat mobile iOS dan Android. Pokemon Champions mengusung genre battle dengan mekanisme klasik yang sudah dikenal penggemar, seperti tipe Pokemon Ability dan beragam jurus untuk strategi pertarungan yang lebih variatif. Selain versi standar, perusahaan juga menyediakan paket bundle Pokemon Champions Plus Starter Pack. Paket ini mencakup bonus dalam game seperti tambahan kapasitas penyimpanan dan lagu pertarungan ekstra. Salah satu fitur unggulan adalah dukungan cross-platform yang memungkinkan pemain bertarung lintas perangkat. Pengguna Nintendo Switch 2 juga akan mendapatkan pembaruan gratis dengan kualitas grafis lebih tajam. Game ini terhubung dengan Pokemon Home sehingga pemain dapat membawa Pokemon dari game sebelumnya, termasuk Pokemon dari Pokemon Go. Pokemon Champions memperkenalkan sejumlah Mega Evolution baru, diantaranya Mega Meganium, Mega Emperor, dan Mega Feraligatr dengan kemampuan unik yang menambah variasi strategi. Untuk pengalaman bermain game ini menyediakan mode rank battles bagi pemain kompetitif, serta casual battles untuk permainan lebih santai. Berbagai sumber ADX Channel. General Motors menambah investasi hingga 600 juta dolar Amerika Serikat di Korea Selatan untuk memodernisasi pabrik dan meningkatkan produksi SUV kecil. Langkah ini diambil di tengah tekanan penjualan dan kekhawatiran kelangsungan operasi GM di negara tersebut. General Motors menambahkan investasi 300 juta dolar Amerika Serikat ke rencana sebelumnya sehingga total mencapai 600 juta dolar Amerika Serikat. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat operasi di unit GM Korea. Investasi akan dialokasikan untuk memodernisasi 2 pabrik di Korea Selatan, termasuk penggunaan model mesin pres terbaru untuk meningkatkan efisiensi produksi. GM juga akan meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk, serta daya saing teknologi untuk segmen SUV kecil. Unit Korea disebut sebagai pusat keunggulan untuk produksi model tersebut. Pada 2025, GM Korea menjual 462.310 kendaraan, turun 7,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan terjadi di tengah tarif Amerika Serikat terhadap mobil impor. Rencana investasi ini disambut positif oleh pekerja yang sebelumnya mengkhawatirkan potensi GM meninggalkan Korea Selatan. Sebelumnya, GM menerima paket penyelamatan 7,15 miliar dolar Amerika Serikat pada 2018. Dalam kesepakatan tersebut, GM tidak dapat menarik investasi selama 10 tahun. Hingga saat ini, GM belum mengumumkan rencana produksi kendaraan listrik di pabrik Korea Selatan. Hal ini menjadi perhatian di tengah transisi industri otomotif global. Berbagai sumber IDX Channel. Perusahaan antariksa Blue Origin mengajukan izin kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meluncurkan 50.000 satelit sebagai pusat data di orbit bumi, di mana jaringan satelit tersebut dirancang untuk melakukan komputasi canggih dan mengurangi beban energi di luar angkasa. Perusahaan antariksa milik Jeff Bezos, Blue Origin, resmi mengajukan izin kepada pemerintah Amerika Serikat untuk meluncurkan lebih dari 50.000 satelit yang akan difungsikan sebagai pusat data di orbit bumi. Di mana dalam dokumen yang diajukan ke Federal Communications Commission atau FCC, proyek bernama Project Sunrise ini merupakan jaringan satelit yang dirancang untuk melakukan komputasi canggih di luar angkasa dengan tujuan mengurangi beban energi dan konsumsi air yang selama ini ditanggung pusat data di darat. Sebelumnya pihak perusahaan hanya menyebut akan memanfaatkan konstelasi satelit lain bernama TerraWave sebagai tulang punggung komunikasi berkecepatan tinggi bagi sistem pusat data di orbit. Tidak hanya Blue Origin, sejumlah perusahaan lain juga tengah mengembangkan konsep serupa setelah SpaceX milik Elon Musk mengajukan izin untuk meluncurkan hingga 1 juta satelit sebagai pusat data terdistribusi. Sementara itu, startup StarCloud mengusulkan jaringan 60.000 satelit, sedangkan Google juga tengah mengembangkan proyek Project Suncatcher yang akan diuji melalui peluncuran 2 satelit demonstrasi oleh Planet Labs pada tahun depan. Meski demikian, Blue Origin dinilai memiliki potensi keunggulan melalui roket New Glenn yang termasuk salah satu kendaraan peluncur paling kuat di seluruh dunia. Adapun di tengah tingginya antusiasme terhadap pengembangan pusat data di luar angkasa, sejumlah tantangan ekonomi dan teknologi masih menjadi hambatan utama. Di mana teknologi pendinginan prosesor di lingkungan ruang hampa serta komunikasi antar satelit berbasis laser dinilai masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat beroperasi secara efisien dan terjangkau. Berbagai sumber IDX Channel.